Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Hari ini hari Minggu tanggal 19 November 2023. Saat ini saya berada di titik 0 km kota Yogyakarta. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengecek revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Apakah sudah tersambung ya? Perjalanan saya mulai dari titik 0 km kota Yogyakarta menuju ke arah selatan di Jalan Pangurakan menuju alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Kita berbelok ke kiri atau ke arah timur, nanti menuju ke Jalan Ibu Ruswo. Kita akan sampai ke Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan. Benteng Keraton Yogyakarta yang sudah terbangun adalah dari Plengkung Wijilan sampai ke pojok Beteng Lor Wetan, sepanjang kurang lebih 270 meter ya, seperti yang kita lihat dalam video ini ya. Kemudian juga yang ke arah selatan di Jalan Mangunagaran Wetan ini baru sepanjang 80 meter. Dan pekerjaan revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta dilanjutkan ke arah selatan, yaitu di Jalan Mangunagaran Wetan dan Jalan Suryo Mentaraman Wetan. Revitalisasi ini baru sampai di Jalan Mantri Gawen Lor yang merupakan jalan keluar menuju ke Jalan Brigjen Katamso atau ke arah THR. Jadi teman-teman, untuk pelaksanaan revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta di tahun 2023 ini baru sampai di Plengkung Madiosuro ya. Ini sepanjang 480 meter. Revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta tahun 2023 ini sudah dimulai beberapa bulan yang lalu, yaitu di bulan Mei tahun 2023, dan diharapkan nanti di akhir tahun ini sudah selesai. Biaya yang dibutuhkan cukup besar ya teman-teman ya, kurang lebih 9M, tepatnya 8,972 miliar. Proyek revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta ini merupakan salah satu bentuk penataan kawasan Sumbu Filosofi, dan seperti kita ketahui saat ini kawasan Sumbu Filosofi telah ditetapkan menjadi warisan cagar budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 18 September 2023 yang lalu. Akan tetapi revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta ini tidak hanya karena predikat Sumbu Filosofi sebagai warisan cagar budaya tingkat dunia, namun lebih dari itu ya teman-teman ya, yaitu menjamin kepastian nilai-nilai sejarah dari Benteng Keraton Yogyakarta agar bisa terus terjaga. Karena untuk saat ini di sekitar Benteng Keraton Yogyakarta ini kita ketahui terancam rusak akibat adanya intervensi bangunan-bangunan baik rumah tinggal ataupun yang menempel benteng tersebut. Bahkan ada sisi benteng yang seharusnya tertutup sesuai sejarah pun akhirnya terbuka untuk memudahkan keluar masuk orang. Seperti kita ketahui sebelumnya di lokasi ini atau tempat pembangunan benteng ini ya teman-teman ya, ini penuh dengan bangunan rumah tinggal yang hanya berukuran kurang lebih 2x3 meter atau 4x6 meter. Dari pojok Beteng Lor Wetan sampai dengan Plengkung Madiosuro ini kira-kira ada 50 bangunan yang harus dipindah.
dan mendapatkan uang bebungah yang besarnya antara 80 juta sampai 300 juta rupiah. Kita lihat di depan ini di Plengkung Madyasura, ini kita lihat terdapat tembok atau bangunan benteng yang lama ya teman-teman ya. Kemudian benteng yang baru ini menempel di tembok yang lama. Kita lihat untuk bagian luarnya ini masih dikerjakan antara benteng luar dengan bangunan yang ada di Jalan Brigjen Kartanso. Ini kira-kira jaraknya sekitar 2-3 meter ya teman-teman ya. Saya mencoba melihat lebih dekat lagi untuk revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta ini. Ini kita lihat, ini lebarnya, ini antara benteng yang luar dengan benteng yang dalam, ini kira-kira sekitar 2,4 meter. Kemudian nanti akan diuruk antara benteng luar dan benteng dalam, setinggi kurang lebih 3,5 meter. Kemudian nanti di atasnya ini terdapat saluran drainase dan juga nanti akan dicor, sehingga nanti untuk bagian dalam ini sebetulnya dapat digunakan untuk orang berjalan. Kemudian untuk tembok yang benteng luar ini masih naik kira-kira setinggi 1,5 meter, sedangkan untuk yang benteng bagian dalam ini naik kira-kira sekitar 80 cm sampai dengan 1 meter ya teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk tebal bentengnya ini dari pasangan batu bata ini cukup tebal ya teman-teman ya. Ini bisa 1,5 meter lebih teman-teman ya. Ternyata saat ini untuk revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta ini ternyata belum tersambung dari pojok benteng Lor Wetan sampai dengan Plengkung Madyasura ya teman-teman ya. Ada beberapa titik, kalau tidak 3 atau 4 titik yang ternyata masih atau sedang dikerjakan. Ini kalau kita lihat ternyata kendalanya adalah pada bangunan-bangunan di luar benteng Keraton Yogyakarta yang menempel pada benteng ya teman-teman ya, sehingga bangunan yang ada harus dibongkar dulu dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga, sehingga agak menghambat untuk progres revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta ini. Ada beberapa titik yang sudah kelihatan jadi. Jadi tembok dari benteng keraton ini sudah diplester dan tinggal mengecat dengan warna putih. Kemudian juga ada yang sedang dipasang batu batanya untuk mencapai ketinggian dari benteng yang direncanakan. Kalau dilihat dari titik yang belum tersambung ini ya teman-teman ya, ini masih sedang dilaksanakan penggalian pondasi. Kemudian nanti akan dipasangi untuk bata, kemudian juga nanti akan dilaksanakan pengecoran ataupun juga urugan serta pemasangan yudit untuk saluran drainase yang di atas. Jadi saat ini proses pengerjaan untuk pembangunan atau revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta ini dilaksanakan paralel untuk beberapa titik ya teman-teman ya. Ini sehingga nanti diharapkan sesuai dengan rencananya nanti di akhir tahun 2023 ini revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta ini dapat selesai.
Kalau kita lihat tembok yang masih ada ini ya teman-teman ya, ini masih mengganggu untuk pembangunan benteng Keraton Yogyakarta ya. Ini nanti akan dilaksanakan pembongkaran sehingga nanti benteng Keraton Yogyakarta dapat dibangun kembali. Demikian teman-teman sedulur untuk update revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta yang saat ini masih dilaksanakan. Ini nanti diharapkan di akhir tahun 2023 ini dapat diselesaikan 100%. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.